sumbernya itu karena pola pikirnya, karena stresnya, ya, yang mengakibatkan dia nggak bisa tidurnya. Maka itu adalah perbaikan tentang menyikapi keadaannya, bukan keadaan terhadap permasalahan kehidupannya, bukan pada asapnya nggak bisa tidurnya. Jadi kalau stresnya diberesin, ya maka insomnia-nya bisa teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Kita kembali lagi dengan webinar kesehatan Sharing is Caring Telkom Group yang ke-38 dengan tema pengaruh hipnoterapi terhadap peningkatan kualitas tidur yang akan dibawakan oleh Dr. Dino Rilando. Mungkin nanti untuk perkenalan lebih lanjut, Dr. Hilda bisa memperkenalkan narasumber kita hari ini. Sedikit rules terkait webinar, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kurang lebih selama 20 menit. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan dan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A atau mungkin quick raise hand. Nanti akan diberikan kesempatan bertanya pada saat waktunya tanya jawab. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Silahkan Dr. Hilda, bisa dimulai. Ya, terima kasih Mbak Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di webinar Yakes Telkom yang ke-38. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dr. Hilda Sastra Hasibuan, saya selaku moderator, saya dari Yakes Telkom Regional Sumatera, khususnya Medan. Pada pagi hari ini, kita kedatangan narasumber Dr. Dino Rilando, CCH, LM, NLP, CI. Beliau adalah praktisi hipnoterapi. Nah, pada pagi hari ini, beliau akan membawakan materi mengenai hipnoterapi terhadap peningkatan kualitas tidur. Sedikit dulu saya akan bacakan biodata beliau. Beliau tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian beliau sampai saat ini merupakan Ketua Unit Konseling di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau sudah menerbitkan karya tulis yang pertama 5 langkah jitu kendalikan stres, itu tahun 2015, dan yang kedua Introduction of Life itu pada 2017. Mungkin kita langsung saja ya kepada Dr. Dino untuk paparannya. Silakan Dr. Dino. Baik, terima kasih Dr. Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berbagi pengetahuan terkait dengan hipnoterapi. Bagaimana pengaruh hipnoterapi terhadap peningkatan kualitas tidur. Nah, karena waktu yang diberikan kepada saya hanya 15-20 menit dan memang kita tujuannya adalah lebih banyak diinteraksi tanya jawab, maka presentasi ini hanya sekedar permukaan saja. Nanti mungkin pendalamannya adalah ketika di sesi Q&A. Di sini saya juga melihat di attendee ada peserta, ada Pak Firdaus Riza. Beliau adalah orang yang sangat saya kenal karena beliau juga pernah menjadi orang yang mengalami insomnia dan sekarang menjadi motivator di Batam. Baik, nanti mungkin Pak Firdaus bisa sharing bagaimana pengalamannya keluar dari pengaruh ya, pikiran negatif yang mempengaruhi insomnianya. Sekarang kita akan mulai membahas terkait dengan pengaruh hipnoterapi terhadap peningkatan kualitas tidur. Berarti ada 2 hal yang penting yang akan kita bahas di sini. Bagaimana pengetahuan kita terhadap hipnoterapi, karena memang masih banyak di luar sana yang menganggap hipnosis itu masih terkait dengan hal-hal yang bersifat klinik atau bersifat hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, padahal secara pengetahuan itu tahun 50-an sejak Perang Dunia Kedua, hipnoterapi itu sudah dijadikan kurikulum untuk bagian pendidikan psikologi di Amerika dan
tahun 65 di Amerika sudah masuk ke kurikulumnya kedokteran di Amerika. Di Indonesia sendiri pada tahun 2012 hipnoterapi sudah menjadi standar kompetensi dokter Indonesia khususnya bagian psikiatri. Cuman memang beberapa psikiatri secara teori belajar, tapi secara praktek memang karena hipnoterapi ini butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, mau mendengarkan keluhan pasien, itu mungkin tidak semuanya orang yang mau untuk melakukan itu. Apalagi kalau pasiennya banyak, bisa pasiennya sampai 30 yang ngantri, sedangkan hipnoterapi sendiri pendekatannya bisa 1-2 jam. Jadi kalau bayangkan satu orang kalau sampai 1-2 jam, pasiennya 20-30 orang, tentu akan menguras waktu. Jadi mungkin ya kita bisa maklumi kenapa hipnoterapi itu kurang diterapkan di lapangan. Ya salah satunya karena itu tadi. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dino Rilando. Saya awalnya belajar hipnoterapi itu hipnosis ya di lembaga nasional itu tahun 2010. Ya, tentu kita sebagai orang yang baru tamat inginnya punya kemampuan yang berbeda dari tamatan yang setelah saya. Kalau saya cuma dokter umum terus gitu ya pasti ilmu saya hanya sebatas itu. Mau sekolah saat itu nggak mampu orang tua ya, karena ada apa ya meme-nya katanya kalau untuk sekolah harus ada D3 ya, ada deking, ada duit, dan ada dukun. Nah, saya nggak ada saat itu, jadi saya mengambil sesuatu yang berbeda gitu. Jadi berbedanya artinya ada suatu kemampuan yang dibutuhkan masyarakat, tapi memang tidak butuh waktu yang lama dan tidak butuh biaya yang besar. Nah, disitulah saya kenal hipnosis. Di situ saya belajar hipnoterapi dan ternyata dampaknya luar biasa. Dulu saya mengambil pelatihan ini di Batam. Ya, 2010 waktu saya masih kerja di klinik Batam, tepatnya di Tanjung Uban, saya ngambil pelatihan di Batam. Saya bolak-balik ke Jakarta, yang pelatihannya di Jakarta, tapi waktu itu saya masih praktek di Batam. Kemudian saya nggak puas kalau kurikulumnya hanya nasional, kemudian saya mengambil kurikulumnya yang dari Amerika, itu NGH, belajar juga selanjutnya tetap juga di pertengahan di 2010. Kemudian guru saya bilang, ada lagi ilmu pengendalian diri, pola pikir itu yang berbeda dari hipnoterapi, namanya NLP. Saya belajar lagi dari mulai praktisioner sampai yang master, makanya gelar di belakangnya adalah LM, License Master Practitioner, Neuro Linguistic Programming. Jadi kalau Bapak Ibu kenal para motivator dunia, motivator nasional itu biasanya belajar NLP. Karena bagaimana mengolah kata-kata untuk memperbaiki pola pikir dan mempengaruhi reaksi tubuh. Nah, tahun 2015, dosen saya bilang, berapa banyak sih sebenarnya buku yang ada di dunia ini gitu. Kenapa tidak ada tulisanmu di situ, Din, katanya. Makanya itu jadi tantangan buat saya akan buat buku. Nah, buat buku satu, tagihan buat buku satu lagi. Ya, jadi buat buku 2015 tentang 5 langkah jitu kendalikan stres, karena memang banyak orang yang stres, dan sedikit-sedikit adalah penanganannya hanya dengan obat, dan saya merasa bahwa ya tidak perlu obat selama memang mau untuk memperbaiki pola pikirnya. Kemudian 2017 saya buat buku lagi yang kedua, ketagihan, ya buat buku lagi ya tentang kehidupan. Jadi memang sebenarnya permasalahannya adalah ketidakmampuan orang dalam memahami kehidupan sendiri. Karena memang kita tidak punya pendidikan yang khusus belajar kehidupan. Jadi kalau misalnya ada orang permasalahan konflik keluarga, tidak ada kita belajar waktu kita mau menikah, kita tamatan sarjana pernikahan, tidak ada. Jadi kalau ada konflik pernikahan, ya kita tidak punya kemampuan, skill dalam mengatasi konflik rumah tangga, konflik karir, konflik. Tidak ada referensi kita, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi permasalahan itu. Nah, di situ saya belajar, dan di situ saya tuangkan dalam satu buku. Ya, itu perkenalan saya di awal. Baik. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kondisi kita mulai dari keadaan kita yang sangat fokus sampai keadaan kita yang benar-benar tertidur lelap. Ini diukur dari gelombang otak atau yang disebut dengan brainwave. Jadi ketika kita dalam keadaan yang betul-betul mencekam, betul-betul butuh konsentrasi, betul-betul ketika keadaan itu genting gitu ya, itu kita berada dalam kondisi gelombang gamma namanya paling atas. Jadi misalnya saat kita bertanding, mungkin atau saat kita dalam keadaan mau ujian, yang di situ pertarungannya lulus nggak lulus gitu. Jadi kita betul-betul konsentrasi penuh. Ya, jadi
sayangnya keadaan gamma ini bisa terjadi secara realita, bisa juga terjadi karena persepsi yang negatif. Nah, ini banyak saya jumpai dan ini juga mempengaruhi pada kualitas tidur banyak orang. Maksudnya pada persepsi seperti apa? Nah, ada orang yang memang secara keadaan COVID ini mengancam, tapi tidak membuat orang terganggu tidur. Ada juga yang membuat orang terganggu tidur. Kenapa? Ya karena persepsinya. Saya pernah dapat sejawat yang datang mau diterapi karena dia merasa, dia tinggal di Langkat, dia merasa di Tanjung Merawa itu daerah kabupaten di Sumatera Utara, juga dia sudah merasa bahwa kabupaten ini sudah red zone gitu. Jadi ibunya sendiri yang tinggal di Tanjung Merawa itu ketika mau datang ke tempat dia sudah dicurigainya ini bakal bawa virus. Sampai ke ibunya sendiri dia nggak pede kalau ibunya itu aman gitu. Nah, artinya inilah yang disebut dia saat itu berada di gelombang gamma. Jadi karena dia sudah persepsinya terlalu negatif, menganggap bahwa sedikit saja batuk, ini nanti COVID. Nah, jadi kondisinya itu membuat dia menjadi betul-betul berada di kondisi yang super siaga. Jadi bisa dibayangkan kenapa orang sulit tidur kalau dia berada di kondisi gamma. Jadi ini ibarat di EKG, kalau rekam jantung, ini kan irama di gelombang otaknya, ya, jadi agak kencang gitu. Ya, jadi dia di otak diperiksa ya sangat kencang. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini Bapak Ibu ketika lihat saya gitu, kemudian bisa mungkin sambil megang handphone atau sambil berbicara dengan orang lain, itu gelombang beta, gelombang yang kondisi sadar. Kemudian kalau kita sudah mau rileks, sudah nguap-nguap, mau tidur, ya, itu turun gelombangnya ke gelombang alfa namanya. Kemudian kalau kita sudah tidur, tapi kondisinya masih dalam mimpi, ya, mimpi buruk, mimpi yang tidak buruk, itu gelombang theta. Nah, kalau kita tidurnya nyenyak, ya, tidak ada mimpi dan menikmati tidurnya, itu kita berada di gelombang delta namanya. Jadi ini kondisi kita mulai dari sangat siaga sampai ke tidur lelap. Banyak orang yang merasa saya ini bisa, badan saya lemah, saya ngantuk, gitu. Tapi kenapa saya nggak tidur? Nah, ketika dicek ternyata kondisi pikirannya berada di gamma. Ya, dia takut begini, besok bangun begini. Ini ada kasus yang menarik. Dulu saya dapat pasien rujukan dari sejawat juga, beliau sudah berobat ke Pineng. Dia sudah berobat ke Pineng karena permasalahan dia ada kelainan jantung, dia ada gangguan ginjal gitu. Tapi ada pernyataan dari dokter di Pineng itu menyebutkan bahwa kondisi Bapak itu tidak tertolong. Saya nggak tahu apakah kata-katanya, intonasinya seperti apa penyampaian, tapi yang ditangkap si Bapak itu karena dokter itu mengatakan saya tidak bisa menolong Anda lagi, maka dalam asumsinya adalah dia tidak akan bertahan lama hidupnya. Makanya ketika dia berpikir, kalau saya nanti tidur, saya nggak bisa bangun lagi. Itulah yang terbentuk dalam mindsetnya. Jadi ketika dia mau tidur, dia seolah-olah bertanding dengan hidup atau mati. Jadi kalau dia tidur, nanti dia nggak akan bangun lagi. Maka itu, seberapa banyak pun obat tidur yang sudah dimakannya, sudah dikonsumsinya, dia nggak tidur-tidur. Kenapa? Karena dia merasa siaga sekali. Kalau tidur itu adalah hari terakhirnya di dunia ini. Itu persepsi yang dibangunnya. Ya, jadi hati-hati juga dalam pola pikir. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara gangguan tidur. Tidur ini memang tidak selalu harus yang tidur di malam hari. Ada juga orang yang shift malam, dia siaga, dia terjaga, tapi dia siang bisa tidur. Jadi yang disebut dengan insomnia ini adalah kondisi orang yang tidak bisa tidur atau mengalami gangguan tidur. Dia ada tipenya. Ada yang orang yang memulainya sulit. Jadi misalnya saya mau bisa tidur mulai jam 2, saya bisa tidur dari jam 3, itu mulainya sulit. Ada orang yang dia bisa tidur, tapi dia menganggap bahwa tidurnya itu nggak pulas. Ya. Tidurnya itu katanya tidur-tidur ayam. Ada orang yang dia tidurnya awal, jam 9 dia sudah tidur, tapi jam 12 bangun dan setelah itu dia tidak bisa tidur lagi. Nah, inilah gangguan tidur, insomnia. Walaupun banyak yang lain ya, kayak ada narkolepsi, ada yang parasomnia, tapi yang saya akan bahas insomnia di sini. Nah, penyebab insomnia sendiri banyak. Ya, ada yang karena stres tadi, ya karena COVID lah, karena permasalahan rumah tangga lah. Ini juga saya mau bagi share pengalaman, ada pasien datang, dia datang ke saya cuman minta obat tidur. Dok, saya datang, dok, apa keluhannya Bu? Saya minta obat tidur. Kenapa? Sampai air mata saya keluar. Masalahnya apa Bu? Ya udah dok, pokoknya saya mau minta obat tidur. Saya bilang,
Bu, maaf saya dokter, bukan apoteker, bukan jual obat gitu. Jadi sebagai seorang dokter mengobati berdasarkan penyebab, bukan hanya mengatasi akibat. Kalau hanya ibu mencari obat, jangan ke saya, pergi saja ke apotik gitu. Enggak bisa lah dok, harus pakai resep dokter. Ya kalau ibu tahu memang harus dari dokter, ya maka harus mengikuti prosedur bagaimana dokter mengobati. Apa penyebabnya? Karena kita mengobati api, bukan mengobati asap. Ya, jadi asap ada pasti karena ada api. Kenapa tidak tidur? Ya karena ada penyebabnya, dan hal itu pasti terkait dengan pola pikir. Walaupun ada juga hal-hal yang dalam kondisi medis ini nanti saya jelaskan. Baru dia jelaskan, dok, baru 2 hari ini saya baru dapat berita suami saya, dia tinggal di Medan, suaminya di daerah, kedapatan membawa wanita lain tidur di rumah yang tinggal di suaminya. Gitu. Jadi ketahuan suaminya selingkuh. Nah, karena itulah dia merasa nggak bisa tidur karena merasa terjadi pengkhianatan. Nah, sumbernya itu karena pola pikirnya, karena stresnya. Ya, yang mengakibatkan dia nggak bisa tidurnya. Maka itu adalah perbaikannya adalah perbaikan tentang menyikapi keadaannya, bukan keadaan terhadap permasalahan kehidupannya, bukan pada asapnya nggak bisa tidurnya. Jadi kalau stresnya diberesin, ya maka insomnia-nya bisa teratasi. Kemudian karena kecemasan atau depresi, ya kecemasan depresi ini biasanya terganggu sudah sampai ke belief-nya, keyakinannya negatif. Bukan hanya idenya saja yang negatif, tapi sudah meyakini idenya negatif. Itu yang saya bilang tadi. Nanti kalau keluar rumah ketemu orangnya batuk, kena saya, nanti saya COVID. Nah, sikit-sikit pokoknya dikaitkan dengan COVID. Dan dia meyakini dengan hal itu. Ini kalau kasusnya COVID ya, kalau bisa masalah yang lain, ada juga yang nggak apa-apa. Artinya hal-hal yang terkait dengan keyakinan negatif bisa menimbulkan kecemasan dan membuat dia nggak bisa tidur. Kenapa? Ya karena dia akan merasa dia akan berada di gelombang gamma yang seperti saya jelaskan tadi. Dia akan merasa siaga, dia akan merasa ancaman itu ada pada dirinya. Kemudian kondisi medis, ya ini kalau kondisi medis misalnya kayak sudah dia mengalami gangguan ginjal, dia sudah mengalami gangguan jantung, dan itu mempengaruhi reaksi metabolisme tubuhnya, juga bisa mengakibatkan sulit tidur. Nah ini belajar insomnia, ini biasa begadang, biasa ya ala bisa karena biasa. Jadi kebiasaan dia begadang, lama-lama dia nggak bisa tidur. Lama-lama tidurnya cuma jam 3, ya karena kebiasaan main gadget, kebiasaan ya memulai tidurnya karena aktivitas yang dibuatnya, apakah pekerjaannya yang rutin yang selesai jam 1, jam 2 malam, sehingga siklus tidurnya atau irama sirkadiannya, irama tidurnya ya memang dimulai dari jam ya yang biasa dia mulai tidur, karena dia terbiasa untuk memulai tidur jam 3, maka dia akan membuat irama sirkadiannya, irama tidurnya sendiri yang mulai jam 3 ya malam atau jam 3 pagi. Atau dia suka konsumsi kafein, nikotin, alkohol, yang ini bisa memacu jantung, debar jantung, sehingga membuat kondisi fit. Ya, kalau kondisi fit bagaimana kita bisa tidur atau rileks? Karena kita mensuplai asumsi zat yang membuat diri kita siaga. Kemudian perubahan lingkungan, ini misalnya karena kondisi, ya kalau pekerjaan yang shift malam gitu. Kemudian dia berubah ke shift siang. Jadi karena dia sudah ada irama sirkadiannya biasanya pagi aktivitas sampai malam dan malam tidur. Nah, ketika ada terjadi perubahan shift, maka malamnya dia tidak tidur, siangnya juga dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia belum bisa beradaptasi dengan perubahan siklus tidurnya itu. Nah, tadi saya jelaskan salah satu penyebabnya adalah stres. Stres itu sendiri adalah suatu reaksi non-spesifik yang timbul akibat beban yang dihadapi. Nah, individu satu dengan individu lainnya itu mengalami reaksi yang tidak sama ketika dia mengalami beban kehidupan. Ada orang yang nggak tidur katanya, ada orang yang jantung berdebar katanya, ada orang yang mengalami asam lambungnya naik misalnya, ada orang yang mengalami diare. Ya, jadi setiap orang ketika mengalami beban kehidupan, gejalanya nggak sama. Ya, jadi ada satu hal mengalami ini, orang lain mungkin mengalami gejala yang lain. Kenapa dia bisa mengalami stres? Ya karena beban yang dihadapinya lebih besar dari kemampuan dia mengatasi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang disuruh bawa mobil, kalau dia sudah punya kemampuan bawa mobil, ya dia nggak akan merasa terbebani. Ya, mana kunci mobilnya? Biar saya bawa. Tapi kalau orang yang nggak pernah bawa mobil, disuruh ngantar atasannya, tolong antarkan bosmu ini, ya, pasti dia akan berdebar, karena dia tidak punya kemampuan membawa mobil. Atau ketika dia tidak punya kemampuan untuk public speaking di depan, audiensnya pimpinan dia, audiensnya pejabat, kemudian dia ngomong di depan, ya dia pasti akan stres. Ya, jadi selama beban lebih besar dari kemampuan, maka akan menimbulkan stres. Walaupun stres semuanya tidak buruk, ada stres yang namanya menguntungkan, stres of stress, ada stres yang merugikan. Yang kita bicarakan adalah distress. Ya, distress itu adalah stres yang mempengaruhi kualitas hidup kita yang menurun.
Nah, kita akan bicara pada pola kehidupan. Karena kita akan berangkat dari sini. Ada yang namanya stimulus, atau nama lainnya stresor, atau nama lainnya event, atau kejadian. Ya, kalau kita ambil contoh tadi, suaminya selingkuh. Itu adalah kejadian. Kejadian itu tidak mempengaruhi reaksi tubuh sebelum ada respon. Jadi membuat dia nggak bisa tidur, yang membuat dia menangis bukan karena kejadiannya, tapi karena cara dia merespon. Aku dikhianati, ya, perjanjian komitmen bersama di awal pernikahan itu dilanggar, ya, apa yang kubuat tidak setimpal dengan apa yang kudapat. Jadi persepsi-persepsi yang ditimbulkan di dalam pikirannya, baik itu di pikiran sadarnya maupun di pikiran bawah sadarnya, itulah yang sebenarnya mempengaruhi reaksi tubuhnya. Jadi membuat dia jantungnya berdebar, keringat dingin, atau mungkin tadi reaksi tubuhnya, mungkin asam lambungnya naik, atau membuat emosinya terganggu, seperti dia mungkin mengalami cemas, mengalami marah, mengalami sedih, ya, tindakannya nggak selera makan, marah-marah. Ini bukan karena event, ini bukan karena kejadian yang menimpanya. Inilah yang harus kita pahami. Banyak orang yang keliru, dan banyak pengobatan juga keliru. Jadi kalau di sini ada tagline-nya, sembuh tanpa obat, ya. Jadi kita harus berangkat pada kenapa hipnoterapi mengobati tanpa obat, ya. Karena kita tidak mengobati reaksi tubuh. Jadi kalau misalnya tadi kejadiannya dia tidak bisa tidur karena suaminya selingkuh, ya. Jadi yang kita atasi seorang hipnoterapis adalah persepsinya atau respon dia terhadap stimulus yang datang, terhadap kejadian yang menimpanya. Apakah dia acceptance, apakah dia forgiveness, ya. Itulah yang akan dilakukan seorang hipnoterapis, ya. Nah, sehingga dari perubahan respon akan mempengaruhi perubahan pada reaksi tubuh. Ya, jadi bukan ketika saya sering menganalogikannya seperti ini. Ada orang yang tidak pandai memaku. Kemudian dia terpaksa untuk memaku. Kemudian karena dia tidak pandai memaku, jempolnya, jarinya bengkak karena terpukul oleh palunya. Kemudian dia berobat, yang ditangani adalah bagaimana mengobati tangan yang bengkak. Ya mungkin seminggu atau 3 hari dikasih obat hilang. Tapi kalau dia maku lagi, bengkak lagi. Mau sampai kapan dia makan painkiller? Mau sampai kapan dia mengkonsumsi obat-obat penghilang rasa sakit? Sama. Ketika dia punya masalah, dia salah dalam merespon masalah, maka dia akan mengakibatkan konsekuensi pada reaksi tubuhnya. Kalau yang ditangani hanya konsekuensinya itu saja, berarti kan sama saja dengan mengobati bengkak di tangannya. Ya, kalau nggak tidur, dikasih obat tidur. Kemudian dia tetap negative thinking terhadap kejadian itu. Menyalahkan dirinya, menyalahkan suaminya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Ya, selama dia masih negative thinking, ya pasti reaksi tubuhnya juga akan mengalami konsekuensi. Ya. Nah, kalau hanya ditangani pada konsekuensinya saja, ya aneh gitu. Ya, saya sempat menyebutkan kalau memang itu dokter yang memberikan hanya pada obat memperbaiki konsekuensi, maka itu bisa dijadikan rekening berjalan. Pasiennya datang lagi, berobat lagi, datang lagi, berobat lagi. Ya karena perubahan pola pikirnya nggak ditangani. Sampai kapan dia menangani itu? Sampai kapan dia mengkonsumsi obat? Ya sama seperti tadi. Dikasih, ya ketika maku salah, tangannya bengkak, kemudian dia minum painkiller. Ya hilang sakit tangannya, bengkaknya berkurang, maku lagi, bengkak lagi. Ya berarti kan dokternya cuma ngasih obat, bayar lagi, dokternya pasiennya datang, bayar lagi, bayar lagi, tapi solusinya nggak diselesaikan. Solusinya adalah bagaimana cara maku yang benar. Ya, solusinya dalam kondisi ini adalah ya bagaimana dia menyikapi kehidupan. Saya seringkali juga menganalogikan begini kepada pasien-pasien saya. Misalnya Anda membawa mobil dan di saat itu Anda menghidupkan handbrake Anda atau rem tangan Anda, kemudian mobil itu tidak bisa berjalan. Ya kita sebut merek lah, misalnya mobil itu Honda atau Toyota. Ya, keluaran pabrik itu. Kemudian mobil itu tidak bisa berjalan ataupun dijalankan, diinjak gasnya, kemudian jalannya perlahan. Bisakah orang yang mengendarai itu marah atau komplain terhadap pemilik, komplain terhadap produsen dari itu tadi, mobil tadi, apakah Honda ataukah? Ya tentu tidak. Pasti produsen itu akan bertanya, yang salah Bapak, kenapa Bapak hidupkan handbrake-nya? Kan begitu. Nah, kalau kita mengalami konsekuensi hidup, jantung berdebar, kecemasan berlebihan, sulit tidur, terus mengadu sama Tuhan, ya Allah, kenapa aku sulit tidur? Gitu.
pasti pertanyaannya adalah, ya kan kamu sendiri yang menyebabkan negative thinking, kamu sendiri yang membiarkan pemikiranmu diperbudak oleh emosi negatifmu. Ya, itulah makanya kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita ciptakan di dalam pikiran kita, sehingga kita akan tahu konsekuensi yang akan terjadi pada reaksi tubuh kita. Jangan kita yang memberikan efek negatif ke tubuh kita, kemudian kita mengadu kepada Yang Maha Kuasa. Ya, artinya kalau menurut saya itu hanya menantang Yang Maha Kuasa. Ini loh, aku buat sakit diriku, bisa nggak Tuhan berikan perubahan? Ya nggak begitulah. Harusnya itulah yang kita jaga. Makanya kita harus mampu untuk mengelola pola pikir kita. Ya, jadi di sini di slide ini saya ingin tekankan ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita merespon event. Dari situlah kita akan mengalami konsekuensi reaksi tubuh kita, baik itu fisik kita maupun emosi kita, termasuk kepada kualitas tidur kita. Nah, ini dia. Menyambung pada slide sebelumnya, bahwa pikiran kita ini dalam merespon kejadian itu ada dua, yaitu pikiran sadar atau conscious mind dan pikiran bawah sadar, ya, subconscious mind atau unconscious mind. Di sini punya perbandingan pengaruh terhadap reaksi tubuh. Pikiran sadar hanya 12%, pikiran bawah sadar punya 88% yang mempengaruhi reaksi tubuh. Ya, kalau kita ambil contoh yang lain, misalnya begini. Kenapa ada orang yang tahu bahwa merokok itu merugikan, tapi dia tetap merokok? Karena pikiran sadarnya yang tahu bahwa rokok itu merugikan, bawah sadarnya masih menganggap rokok itu kenikmatan. Makanya reaksi tubuhnya masih menginginkan zat tersebut. Ya, kalau kita bicara bawah sadar, gini aja deh kita ngambil analogi, kita ambil fenomenanya yang pernah berlalu beberapa bulan yang lalu, saat bulan Ramadan. Ada orang yang ketika dia di luar bulan Ramadan itu ngerokoknya ngepul. Bisa 2 bungkus, 3 bungkus per hari. Tapi ketika di bulan suci Ramadan dari mulai imsak sampai berbuka, dia bisa menahan atau tidak merasakan keinginan untuk memulai merokok. Kenapa? Karena bawah sadarnya sendiri itu persepsinya sudah berubah. Yang awalnya pada bulan suci di luar bulan suci Ramadan bahwa merokok itu tidak merugikan, tidak berdosa. Karena dia tidak merasa itu ada kerugian pada dirinya, maka dia menikmati rokok itu. Tapi karena di saat imsak, di bulan suci Ramadan dari imsak sampai berbuka, itu adalah di persepsi bawah sadarnya itu adalah membatalkan puasa, itu berdosa, ya. Maka dia bisa, reaksi tubuhnya tidak lagi menjadi menginginkan merokok. Tapi ketika sudah berbuka, ngepul lagi. Kenapa? Ya karena mindsetnya di dalam bawah sadar sudah berubah lagi. Kalau dia sudah berbuka, maka tidak berdosa, tidak dilarang untuk merokok, menurut dia. Jadi, pemahaman tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar ini hanya dijelaskan secara teori. Sebenarnya di lingkungan sudah sering kita lihat. Ya, fenomena dalam merokok inilah yang sebenarnya bisa kita lihat secara nyata di kehidupan. Ketika pikiran bawah sadar berubah, reaksi tubuh berubah. Nah, hipnosis adalah suatu kemampuan berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang yang kita tahu bahwa responnya negatif terhadap kejadian. Jadi ketika seseorang memiliki respon negatif terhadap kejadian, menimbulkan reaksi tubuh, maka kita akan berpikir penyebabnya adalah pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar punya pengaruh yang besar terhadap reaksi tubuh, 88%. Ya, kalau kita cerita tentang sedikitlah, kalau ada kalangan anak muda di sini, kenapa move on itu sulit? Karena pikiran sadarnya mungkin sudah dia itu orang lain, dia itu masa lalu. Tapi bawah sadarnya masih menganggap dialah yang terbaik. Dialah yang menganggapku seperti ratu. Dialah yang memperbaiki, dialah yang menjadikanku seperti ratu gitu. Dia memperhatikanku lebih daripada suamiku misalnya begitu. Jadi udah tahu dia misalnya selingkuh itu tidak boleh, tapi dia menikmati. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya mempersepsikan bahwa selingkuhannya itu lebih baik dari suaminya. Makanya dia tetap melakukan itu ya. Jadi bawah sadar mempengaruhi fisik, mempengaruhi emosi, dan mempengaruhi tindakan. Lebih tinggi, lebih besar dari pikiran sadar. Nah, ini suatu analogi lagi. Jadi jika ada seorang laki-laki mau melamar pacarnya dan mengatakan mau nikah gitu, maukah kamu menikah denganku? Jawaban si ceweknya adalah ya, jawabanku itu tergantung ibuku. Kira-kira si pemuda tadi akan mendekati ayahnya atau mendekati ibunya? Ya jelas dia akan mendekati ibunya. Dia tidak akan mendekati
ayahnya. Karena untuk apa dia mendekati ayahnya? Karena jawaban si cewek itu kan tergantung ibunya. Nah, jadi analoginya sama. Kalau jelas penyebabnya ada di pikiran bawah sadarnya, kalau kita hanya pendekatan konseling saja, nasihat-nasihat secara sadar begini saja, udahlah lupakan dia, udahlah terima aja, udahlah nggak usah dipikirin, itu nggak akan tembus. Karena dia hanya masuk ke wilayah pikiran sadar. Dia harus masuk ke pikiran bawah sadar. Disitulah kenapa peran hipnoterapi sangat berpengaruh. Ya, hipnoterapi adalah satu teknik untuk memperbaiki reaksi tubuh yang disebabkan pengaruh pikiran bawah sadar. Ini adalah Ini adalah foto yang saya ambil dari pelatihan hipnoterapi yang saya bawa. Ini yang saya hipnosis adalah kepala puskesmas ikut pelatihan. Yang sebelah kiri ini adalah HRD. Saya lupa nama perusahaannya, tapi datang jauh-jauh dari Batam, datang ke Medan untuk ikut pelatihan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, hipnosis itu seperti apa? Apakah benar ditepuk langsung hilang, terus bisa hilang hilang dompet, kemudian hilang perhiasan? Ya. Itu yang namanya kriminal hipnosis. Saya tidak belajar itu dan saya tidak merasa hipnosis sesimpel itu. Ya, kalau memang bisa hipnosis itu semudah itu teorinya, orang itu tanpa mau bisa diperlakukan sesuka hati penghipnosisnya. Nah, ini harus penghipnotis. Ini kita harus bedakan antara hipnosis dengan hipnotis. Hipnosis ilmunya, hipnotis orang yang menggunakan ilmunya. Sama kayak gitaris dengan gitar, sama dengan piano dengan pianis. Ya, itu berbeda. Jadi kalau memang bisa seorang hipnotis mempengaruhi suyetnya, gitu, tanpa orang itu mau, ya harusnya pengadilan itu, jaksa itu tidak perlu capek-capek cari barang bukti, ya langsung saja dia hipnosis tersangkanya, kamu nyuri nggak, kamu korupsi nggak, kan nggak bisa seperti itu, karena memang tidak bisa seperti itu, ya nggak bisa hipnosis itu sesuka hati, karena ketika kita tidak mau mengikuti sugesti, maka gagallah hipnosis. Itu saja prinsipnya. Saya sebagai hipnoterapi sudah 10 tahun. Dari awal saya tekankan kalau mau terapi harus mengikuti arahan. Kalau Anda menolak, Anda coba-coba di sini, Anda tidak akan bisa saya hipnotis. Ya, jadi memang harus dari kesadaran sendiri, kemauan sendiri. Tapi Pak, kenapa kok bisa yang di TV itu entertain? Semakin dibuatnya orang menjadi bodoh, ya, karena kami sebagai praktisi hipnosis itu menganggap bahwa itu pembodohan masyarakat. Ya, yang TV itu, yang entertain itu, kok bisa sebegini aja langsung bisa tidur, ya namanya entertain, ya kualitas acara semakin banyak orang terhibur semakin tinggi iklannya, jadi manipulasi skenario cerita juga bisa dibuat, bukan keadaan sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa lihat vlog saya, nanti mungkin setelah ini bisa lihat vlog, saya sudah jelaskan apa yang menjadi rahasia di dalam hipnosis yang ada di TV itu. Nah, sekarang saya jelaskan hipnosis yang benar, yang dipelajari secara kurikulum, yang dipelajari secara pengetahuan, ya, bukan yang di TV atau yang kriminal. Hipnosis itu sebenarnya hanya melakukan 3 hal. Dia harus relaksasi supaya pikirannya nggak bercabang. Apakah dengan pernafasan, ya misalnya pernafasan 3 detik tarik nafas, kalau saya mengatakannya 3-3-6, 3 detik tarik nafas, 3 detik tahan nafas, 6 detik alirkan nafasnya. Enam detik minimal, kalau lebih panjang lebih bagus. Tujuannya apa? Menurunkan gelombang otak. Tadi kita sudah bicara ya, gelombang otak ada gamma, beta, alfa, theta, delta. Jadi kalau kita mulai dari stres, sangat terjaga, sangat siaga, kita melakukan pernapasan relaksasi sambil mendengarkan musik relaksasi. Musik relaksasi banyak di YouTube, dan itu tergantung selera. Mau musik relaksasi yang di alam, mau dibantu dengan suara musik relaksasi dengan murotal, ya itu terserah, tergantung selera masing-masing. Kalau yang Nasrani mungkin suara musik-musik rohani, ya yang mana yang nyaman itulah didengarkan. Artinya ketika kita mendengarkan sesuatu bernapas dengan relaksasi, kita bisa rileks, maka tahapan pertama sudah bisa kita lakukan. Baru tahapan kedua bermain imajinasi. Nah, imajinasi itu adalah menciptakan suatu film di dalam pikirannya dan kita berada di dalam cerita. Jadi misalnya kita membayangkan kita sekarang bersama anak nih. Ya bayangkan kita di depan kita ini adalah anak. Nah, kalau imajinasi itu berarti parameternya 3.
bisa melihat dengan jelas, bisa mendengarkan dengan jelas, bisa meraba atau merasa dengan jelas. Jadi kalau kita berimajinasi dengan benar, maka kalau kita berimajinasi dengan anak, maka kita bisa lihat wajah anak, pakaian anak, gerak-gerik anak, itu ngapain di depan kita. Kemudian dia ngomong apa. Ya. Kemudian kalau ke raba kita bisa nyentuh dia, kita bisa peluk dia, kita bisa rasakan itu. Itulah berarti imajinasi. Nah, untuk bisa bermain imajinasi harus rileks. Makanya ini tahapannya berurut. Nggak bisa kita langsung masuk ke sugesti kalau orang belum bisa bermain imajinasi. Nggak bisa berimajinasi kalau orang nggak rileks. Jadi langkah pertama harus rileks dulu, baru bermain imajinasi. Ya, jadi kalau orang yang nggak bisa tidur gimana? Ya bermain imajinasi. Bayangkan dia sesuatu di mana tempat favoritnya? Apakah di tempat ibadah, apakah di Danau Toba misalnya, atau mungkin di luar negeri misalnya, yang tempatnya sejuk. Yang penting dia bisa bermain imajinasi. Dia bisa berada di dalam cerita yang diciptakan di pikirannya dan dia menikmati cerita itu. Memang kalau kondisi stresnya tidak begitu tinggi, bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau memang sudah begitu tinggi, apalagi beban kehidupannya bukan hanya satu, tapi bertumpuk-tumpuk, ya, itu mungkin memang dibutuhkan ahli untuk membantunya untuk masuk ke dalam kondisi rileks. Nah, pertanyaannya kenapa ya, Pak, kok ada orang yang pelor gitu, nempel langsung molor. Ada orang yang kok lama kali tidurnya, udah latihan ini, latihan itu nggak bisa-bisa. Oh, ini kita akan bicara tentang pikiran itu bagaimana ketika proses belajar, dari mulai awal sampai bisa melakukan proses belajar. Silakan lihat videonya. Strengthening pathways through these neurons and impulses of electricity. But between each and every connection in our brains is a tiny gap, a synapse. For any of us to learn something new. Tadi suaranya ternyata belum keluar, di akhir baru keluar. Baik, ini saya jelaskan. Jadi di dalam otak kita ini ada miliaran neuron. Dari saraf satu dengan saraf lainnya itu saling terkoneksi. Jadi ketika ada perintah dari otak ke tubuh, itu tergantung dari kecepatan informasi yang berpindah dari satu saraf ke saraf lainnya. Sekarang saya ambil contoh ke Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan seperti ini pasti pada awalnya pasti masih begini-begini dulu. Gimana tadi ya? Tapi ketika sudah biasa, itu akan otomatis. Nah, ketika awalnya tadi belum terbiasa, itulah yang disebut dengan analoginya tadi antara satu bukit dengan bukit lainnya, itu belum ada jembatan yang tersambung. Kalaupun ada masih terputus-putus. Ketika sudah ada jembatan yang bersambung, maka pastilah jalur lintasan itu akan mudah dilewati dari informasi satu ke informasi yang lain. Itu makanya tadi kenapa ada orang yang pelor gitu. Bagi dia mungkin perintah dari otak ke tubuh untuk langsung tidur itu ketika kena bantal, ya informasinya cepat. Gitu. Tapi ada juga yang ketika di rumah dia bisa tidur dengan cepat. Gitu. Tapi ketika dia mungkin tinggal lagi keluar kota, di tempat yang dia tidak bisa, tidak nyaman, itu nggak secepat tidur di rumah. Nah, kenapa? Ya karena tadi informasi di dalam otaknya ketika di rumah dia bisa ada jembatan itu sudah tersambung. Tapi ketika di luar rumah, informasi itu tidak secepat ketika kalau di rumah. Ya, nanti penjelasannya di tanya jawab ya, mungkin kita lebih dalam. Learning. Baik, mungkin itu gunakan pikiranmu untuk bisa menikmati lelapmu. Kemudian ini ada sedikit saya share tentang ini adalah pasien yang dirujuk oleh spesialis penyakit dalam ke saya. Ya, jadi dia kirim ada pasien pada tanggal 20 Juli. Ya, 20 Juli dia kirim saya pasien, kemudian yang saya lakukan, pasien ini sudah setahun makan obat-obat tidur. Ya, karena dia mengalami psikosomatis, kemudian dia tidur. Yang saya suruh bukannya untuk melanjutkan makan obat, malah saya suruh untuk matahkan pensil, pakai kelingking. Kenapa? Karena saya ingin meyakinkan dia bahwa Anda punya kemampuan untuk mengatasi masalah Anda sendiri tanpa obat. Anda harus percaya diri.
Jadi kalau dia awalnya berpikir bahwa oh mematahkan pensil pakai kelingking bisa sakit lah, tanganku patah lah, nyeri lah, bengkak lah. Nah saya buktikan, saya ajarkan bahwa enggak, itu hanya persepsimu. Nah, ketika dia percaya diri, dia patahkan pensilnya dengan kelingking, maka yang saya lakukan yang kedua ini. Berani nggak Bu? Plastik. Bakar semua obat yang dikonsumsi. Jadi ini obat yang setahun, kemudian dia terus konsumsi obatnya disiram bensin. Karena dia dari atas gitu kan. Ya, nggak nyangka kalau siram bensin Itu dia, dari sana. dibuang saja. Ternyata Mas kena, ini mulai dibakar. dapat tahu lu. Ya, Jauh. anjingnya sedikit kena. Hah? Enggak, itu enggak. Aduh, gagal. Tinggallah. Nah, itu ya. Dan saya tanggal 13 ya, tanggal 12 saya sudah bisa mengalami tidur nyenyak. Memang tidak instan. Tidak, saya nggak hipnosis itu sekali terapi langsung bisa ada, tidak ada yang instan. Semua itu berproses. Cuman dia konsumsi tidur setahun, saya bisa dia membuat dia tidur tanpa obat. Dia konsumsi obat tidur selama setahun, tapi nggak tahu sampai kapan dia bisa bebas dari obat, malah ketergantungan yang takutkan. Nah, dengan hipno, dia bisa tidur tanpa obat. Oke, ya, mungkin kesimpulan yang ingin saya bagikan bagaimana tips untuk tidur berkualitas adalah mulailah dari kondisi tanpa beban. Ya, memang kalau kita beban, siaga di gelombang gamma, tentu kita akan sulit tidur. Kemudian tingkatkan kemampuan kecerdasan emosional. Nah, ini mau nggak mau kita harus belajar tentang ilmu kehidupan. Karena permasalahan kehidupan itulah yang harus kita kuasai bagaimana cara mencari solusinya. Kalau tidak, ya pikiran kita akan merasa siaga terus. Ini nanti kalau gini kayak mana? Ini nanti kalau gini kayak mana? Nah, semakin dia siaga, semakin dia sulit untuk tidur. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, obat itu ada pada diri sendiri. Saya sering memberikan analogi kepada pasien, mana sih yang lebih hebat, ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Ciptaan Allah itu akal. Akal itu dibekali suatu kemampuan yang harus kalau diisi, dia bisa menjadi solusi bagi permasalahan hidup. Atau ciptaan manusia. Tapi saya mengedepankan kemampuan yang diberikan Allah daripada kemampuan yang diciptakan manusia. Tubuh mengikuti apa yang kita fokuskan, maka bertanggung jawablah pada fokus yang dihadirkan. Jadi kalau kita berpikir tentang hal yang negatif, tubuh mengikuti. Jadi tadi yang kita sudah jelaskan tentang respon tubuh mempengaruhi reaksi tubuh. Jadi polanya punya kemampuan tanpa beban, dengan punya kemampuan kita tidak akan menghadapi beban karena kita sudah tahu jalan keluarnya. Dengan kita merasa nyaman, maka kita akan mendapatkan kualitas tidur yang maksimal. Ya, saya akhiri, be smart and stay healthy. Di zaman pandemi ini kita tetap harus menjaga diri, terus tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita tidak tertular ataupun mungkin kita juga tidak menularkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada tadi quote saya terakhir, bukan bajumu yang sempit tapi badanmu yang besar, bukan masalahmu yang besar tapi ilmumu yang sempit. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Hilda. Ya, oke, terima kasih Dr. Dino. Terima kasih atas pemaparannya. Waktu ya yang membuat jadi kurang sepertinya. Mungkin nanti kita ada episode-episode selanjutnya ya, Dr. Dino ya. Bagi peserta, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Boleh bertanya melalui Q&A, kolom Q&A, boleh dituliskan pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita akan menjawab. Kemudian boleh juga melalui raise hand, yang akan bertanya secara langsung. Kita langsung saja ya Dr. Dino, untuk pertanyaan raise hand ini dari Ibu Kristina Aritonang. Boleh silakan Ibu di-unmute dulu suaranya. Ya, silakan Ibu Kristina. Ibu Kristina. Suaranya di-unmute, Bu. Oke, mungkin Ibu lagi belum bisa bertanya. Kita lanjut saja ke Q&A ya. Pertanyaan pertama dari Lutfah. Ibu Lutfah. Bagaimana cara kita agar bisa membantu di pelayanan kesehatan dalam menghadapi pasien supaya lebih patuh untuk minum obat? Khususnya untuk pasien degeneratif yang mengkonsumsi obat secara terus-menerus seperti DM, jantung, dan lain-lain. Bisakah dengan hipnoterapi agar pasien lebih enjoy dan tidak diterbebani dengan penyakit mereka?
Karena di lapangan banyak sekali pasien yang merasa jenuh dengan pengobatan yang terus-menerus. Terima kasih. Silakan Dokter Dino untuk Baik, menjawab. terima kasih Ibu Lutfah. Ini berarti di pelayanan kesehatannya ya, bukan sebagai pasiennya ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mensosialisasikan kepada pasien-pasien agar patuh mengikuti arahan dalam mengkonsumsi obat. Nah, apalagi obatnya pada kondisi yang memang harus seumur hidup. Ya. Jadi begini Bu Lutfah, ada di dalam pemikiran otak kita itu namanya mengejar nikmat menjauhi sengsara. Nah, jadi ketika kita menempatkan obat itu sesuatu kerugian, sesuatu kesengsaraan, maka kita akan menghindari. Jadi tadi nikmat dikejar, sengsara dihindari. Jadi bagaimana seorang konselor sebagai orang yang memberikan arahan kepada pasiennya itu supaya bisa menciptakan suatu motivasi ke pasien bahwa obat itu adalah suatu kenikmatan. Memang itulah kemampuan seorang pelayanan kesehatan dalam memahami motivasi. Jadi arah motivasi itu ada nikmat, ada sengsara. Jadi nikmat, jadi kalau dia ingin supaya konsumsi itu terus-menerus, maka ciptakanlah dua hal itu. Apa keuntungan yang didapat pasien kalau dia terus mengkonsumsi, dan apa kerugian? Jadi kesannya memang menakut-nakuti, apa kerugian yang akan dialami kalau dia meninggalkan obat itu. Sama sekarang ini kasus COVID, selama orang menganggap bahwa di rumah saja, ya pakai masker itu adalah suatu kesengsaraan, maka dia akan tetap meninggalkan protokol kesehatan. Karena apa? Dalam pemikirannya itu merugikan. Nah, harusnya kan itu yang di-switch bahwa menggunakan protokol kesehatan, menggunakan social distancing dan lain-lain itu adalah suatu kenikmatan. Jadi memang kalau konseling memang gitu arahnya. Tapi kalau memang mau hipno itu lebih bagus. Tapi kan memang kalau hipno membutuhkan waktu yang ya pasiennya harus menyiapkan waktu dulu 1-2 jam dan memang itu harus berkali-kali gitu. Tapi kalau memang ada waktunya dan memang ada orang yang mampu punya kemampuan melakukan hipno, itu jauh lebih baik. Tapi prinsipnya sama, hipno itu hanya tools, hanya alat untuk membawa pasien masuk ke dalam kondisi bawah sadar. Setelah masuk, apa yang mau disugestikan? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Dia harus bisa memasukkan kata-kata yang membuat bahwa makan obat itu adalah suatu keuntungan, suatu kenikmatan, suatu keberhasilan untuk membuat dirinya sehat, bisa beraktivitas karena dia makan obat dia sehat. Dan kalau dia tinggalkan, dia akan mengalami kerugian, dia akan mengalami dampak negatif terhadap dirinya. Mungkin itu, Dr. Hilda. Ya, oke, terima kasih Dr. Dino. Jadi hipnoterapi ini bisa ya dok ya, supaya kita lebih enjoy menghadapi suatu penyakit, kemudian lebih bisa patuh terhadap mengonsumsi obat. Jadi bisa melalui hipnoterapi, begitu ya Dr. Dino ya? Bisa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Anastasia. 3 hari belakangan ini saya merasa sulit sekali untuk bisa tidur. Saya mengkonsumsi obat batuk, pengencer dahak, dan vitamin. Apakah ada hubungan dengan hal ini? Karena saya merasa ngantuk, tapi nggak bisa tidur, dan saat bangun badan seger. Kenapa ya, dok? Siapa tadi ibunya? Namanya? Ibu Anastasia. Ibu Ana. Jadi, coba digali lagi. Gitu ya. Apa yang membuat ibu sulit tidur? Apakah ada beban ketika ibu mengalami batuk, ketika ibu mengalami ketidaknyamanan di dalam diri? Apakah ibu ada mengkait-kaitkan dengan kondisi COVID? Karena ada banyak orang nih yang sekarang ketika batuk sedikit paranoid gitu. Ini nanti COVID gimana? Jadi reaksi obat yang sudah dikonsumsi, harusnya kan konsumsi obat batuk sekarang kebanyakan adalah mengandung antihistamin atau obat tidur. Harusnya kan membuat orang tidur. Tapi kenapa kok malah nggak bisa tidur? Nah, tentu harus digali lagi. Apakah ibu merasa bahwa kondisi ibu sekarang ada dikait-kaitkan dengan hal horor? Tidak. Karena kalau hal horor, maka kembali ibu berada di gelombang gamma. Gelombang gamma tidak akan bisa masuk ke dalam kondisi tidur. Nah, jadi seperti itu. Kalau secara teori harusnya konsumsi yang ibu makan itu obat pengencer dahak, ya apakah Ambroxol, kemudian ada obat obat membuat tidur. Tapi kenapa tidak bisa tidur? Ya biasanya karena faktor ada persepsi yang muncul karena ada hal horor atau hal ancaman yang akan menimpa diri Ibu Ana ini. Coba digali lagi, apakah ada hal itu yang sehingga itulah yang membuat tidak bisa tidur. Tadi ingat ya di pemaparan awal saya kondisi gelombang otak brainwave,
Kalau di kondisi gamma yang paling atas, yang nggak akan bisa orang tidur. Sulit orang akan masuk tidur. Oke. Oke, terima kasih Dokter Dino. Jadi bukan obat batuk itu kita berharap bisa tidur, bukan gitu ya dokter ya. Walaupun memang salah satu isi kandungan dari obat batuk itu adalah antihistamin untuk relaksasi ya gitu ya. Jadi memang susah tidur ini intinya memang karena ada faktor pencetus. Ya. Seperti itu ya dokter ya. Oke, jadi bukan karena obat. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan lagi dokter Hilda. Ya, lanjut, tadi dokter. Seperti yang saya ceritakan tadi, pasien dari Penang tadi, dia sebetulnya sudah konsumsi. Kalau ibu ini hanya obat batuk kan. Ini sudah konsumsi obat tidur, memang zolpidem, kemudian obat-obat penenang, alprazolam, malah nggak bisa tidur gitu. Jadi memang padahal itu jelas-jelas obat khusus insomnia, gitu. Tapi tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia berada di kondisi gamma tadi. Ada hal yang dikaitkannya di persepsinya mengakibatkan ancaman akan menimpanya. Jadi itu. Makanya itu yang harus kita sembuhkan gitu ya dok ya. Kita sembuhkan, kita bereskan itunya, persepsinya gitu ya dokter ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suzana Jiwansyah. Semangat pagi dok, apakah hipnoterapi baik untuk mengatasi depresi, mengingat depresi bisa terjadi pada segala usia? Silakan dokter Dino. Depresi ringan, sedang bisa ditangani dengan hipno. Kalau berat yang sudah sampai suicide, ingin bunuh diri, itu memang harus berkolaborasi dengan pengobatan. Itu biasanya saya join dengan psikiatri. Kenapa? Karena hipnoterapi itu hanya akan berhasil ketika ada komunikasi dua arah. Ketika memang sudah ada kemauan dari diri klien. Jadi saya katakan tadi, kalau pasien yang nggak mau, jadi misalnya dokter Dino saya mau terapi, saya mau bawa pasien, siapa yang sakit? Anak saya, ibu saya, suami saya. Dia mau nggak diterapi? Nggak mau. Maka saya katakan saya tidak bisa menterapi. Karena yang diterapi harus dari orang yang memang mau diterapi. Karena yang salah kan atau yang error itu kan pemikirannya. Jadi kalau dia sendiri nggak merasa dia sakit, ya bagaimana kita bisa masuk ke dalam pemikirannya gitu. Jadi memang harus dari dirinya sendiri. Jadi memang kalau kondisinya depresi berat, dia yang dalam pemikirannya adalah ingin mengakhiri hidup. Nah, kalau itu memang harus ditenangkan dulu dengan konsumsi obat, ya. Baru ketika dia sudah bisa berpikir realistis, dia bisa tahu bahwa dia harus berubah dari keadaan dia tahu bahwa hidup itu adalah suatu anugerah, kenikmatan. Walaupun masalah dia alami, tapi dia tahu harus bangkit dari permasalahan, karena semua orang pasti mengalami masalah hidup, tapi tergantung cara meresponnya. Nah, tentu saya akan memberikan suatu masukan, contoh-contoh di tempat lain, bahwa banyak sih kondisi yang lebih berat dari kamu, tapi mereka bisa survive. Kenapa? Karena bukan masalahnya yang membuat Anda menderita, tapi cara meresponnya. Nah, makanya quote yang saya bilang tadi, bukan bajumu yang sempit, tapi badanmu yang besar. Bukan masalahmu yang besar, tapi cara berpikirmu yang sempit, atau ilmumu yang sempit. Oke, itu dokter. Iya, terima kasih dokter Dino. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Budiman. Dokter Dino, bagaimana caranya agar kita tidak stres dalam setiap menghadapi masalah? Ya. Masalah tidak stres nih dok. Ya, jadi tadi seperti yang saya jelaskan tadi Pak Budiman, stres itu adalah beban lebih besar dari kemampuan. Jadi kalau bagaimana supaya kita tidak stres, ya kita harus upgrade kemampuan. Makanya itu yang saya bilang. Ya jujur saja, Rala tadi dokter Hilda bukan USU ya, saya di UISU, Fakultas Kedokteran Universitas Islam. Universitas Islam Sumatera Utara. Ya, jadi di kurikulum Fakultas Kedokteran sendiri memang tidak ada kurikulum yang terkait dengan kecerdasan emosional. Yang ada kecerdasan intelektual. Jadi karena memang tidak ada kecerdasan emosional, sehingga kita tidak punya referensi, bahkan dokter sendiri tidak punya referensi ketika punya permasalahan kehidupan. Nah, itu makanya kalau kita tidak mau stres, maka kita harus punya kemampuan. Kita stres misalnya dipanggil untuk berbicara di muka umum, ya kita harus punya kemampuan public speaking. Kita stres misalnya menghadapi kehilangan orang yang dicintai, kita harus punya kemampuan untuk ikhlas. Ya, jadi ikhlas bukan hanya pada tataran lips atau tataran kata-kata atau pada tataran pemahaman pemikiran, tapi juga harus pemaparan kemampuan. Ya, ikhlas yang secara kemampuan itu seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi, stres intinya ada beban. Nah, beban pasti lebih besar dari kemampuan. Itulah yang menyebabkan stres. Jadi, kalau mau tidak stres, maka kita harus punya kemampuan dalam mengatasi beban itu. Nah, apa yang menyebabkan stres? Karir kah? Ya, sekolah kah? Keluarga kah? Pasangan kah? Anak kah? Ya, kita harus belajar tentang itu. Kalau tentang permasalahan anak, ya kita harus belajar ilmu parenting.
Ya, kalau misalnya rumah tangga kita belajar tentang kecerdasan emosional terkait dengan rumah tangga dan hal-hal yang menjadi beban itu. Jadi solusinya ada pada kemampuan yang di-upgrade. Jadi bukan obat gitu. Ya, kalau obat hanya mengatasi simptom, bukan mengatasi penyebab. Oke, ya. Berarti kita asah ya, Dok ya, kemampuannya. Kemampuan apa itu harus kita asah sehingga memang kita bisa menghadapi beban-beban yang ada yang datang pada diri kita. Jadi stres itu dikelola ya, Dok ya? Ya, benar. Karena stres itu ada yang eustress, yang bagus, ada yang distress. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Noviana. Selamat pagi, Dr. Dino. Terima kasih atas pemaparannya. Saya Noviana dari Telkom Jakarta. Saya sudah lama memiliki gangguan tidur dan saya sudah beberapa kali mengkonsumsi obat tidur. Dan ada beberapa obat tidur yang diresepkan oleh dokter saya. Paling parah adalah 2 minggu lalu, saya 6 hari insomnia, di mana hari ke-6 saya malah tidak tidur sama sekali. Dan akhirnya saya minum obat tidur lagi. Saya mau tanya, untuk mengatasi hal tersebut, apakah saya perlu ke psikolog dulu, atau bisa langsung ke psikiater, atau hipnoterapis? Bagaimana saya tahu bahwa saya perlu ke psikiatri atau hipnoterapis? Terima kasih. Silakan, Dr. Dino. Baik. Mohon maaf, karena saya adalah dokter dan hipnoterapis, saya tidak akan menjawab apakah ke psikolog atau tidak, karena itu bukan spesialisasi saya, bukan kompetensi saya. Ya, kalau ke psikiatri, maka ya seperti yang saya jelaskan tadi, secara standar kompetensi dokter Indonesia pada tahun 2012, hipnoterapi ini sebagai psikoterapi yang harus dikuasai hipnoterapi. Tapi permasalahannya di lapangan, itu tidak semua psikiatri menguasai, karena saya bilang tadi, karena pasiennya rame dan waktu untuk melakukan hipnoterapi panjang, maka biasanya di lapangan tidak. Tapi kalau memang ada psikiater yang memang menguasai hipnoterapi, maka langsung lakukan ke psikiater. Begitu juga kalau ada hipnoterapis yang juga seorang tenaga medis, maka pilihlah ke hipnoterapis yang juga tenaga medis. Karena yang non tenaga medis, maka dia akan hanya pada satu sudut pandang yang dia tahu, khusus hipnoterapi doang. Tapi tentang kejiwaan tidak dikuasai. Jadi nanti malah menjadi kalau memang ada pilihannya pertama dia psikiater bisa menguasai hipnoterapi, atau dia tenaga medis, dokter umum atau perawat atau bidan yang memang dia menguasai hipnoterapi. Ya, kalau tidak ada baru ke hipnoterapi. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang seperti yang saya bilang, hipnoterapi itu hanya tools untuk membawa pasien masuk ke dalam sumber permasalahannya. Tadi kan saya bilang bawah sadar itu ada di mempengaruhi 88% reaksi tubuh. Hipnoterapi mampu untuk mengakses yang 88% tadi. Apa sih pemikiran negatifnya? Apa sih belief negatifnya? Sehingga kita bisa masuk dan memberikan sugesti. Jadi bukan hanya membawa orang masuk ke dalam kondisi hipnosis saja yang dipelajari para hipnoterapis, tapi jika kita juga harus menguasai apa yang mau kita sampaikan nanti ketika orang sudah dalam kondisi hipnosis. Makanya kalau pernah dilihat TV-TV lihat api tidur, kemudian ditepuk tidur, itu hanya kemampuan membawa orang masuk ke dalam kondisi bawah sadarnya. Tapi sudah tidur terus mau diapain? Sugestinya apa? Gitu. Nah, ibarat seorang dokter yang hebat tuh jago mendiagnosa, tapi ketika sudah diagnosa terapinya apa? Kan begitu. Jadi diagnosa hebat juga harus diikuti dengan terapi hebat. Gitu. Jadi kalau diagnosa saja, oh ya ini sakitnya TBC paru, tapi obatnya obat jamur, kan nggak nyambung. Sama, orang sudah ditidurkan, sudah digini tidur, lihat tisu tidur, oke, jago. Tapi apakah selesai? Enggak. Dia hanya masuk ke bawah sadarnya terbuka, kemudian apa yang mau disampaikan, apa yang mau disugestikan. Nah, itu adalah keterampilan yang berbeda lagi. Jadi makanya saya bilang pilihannya adalah kalau bisa hipnoterapis yang psikiatri, kalau tidak ada tenaga medis, mau dokter umum, mau perawat, mau bidan, tapi hipnoterapis. Kalau tidak ada baru pilihan ketiganya hanya hipnoterapis. Kalau psikologi saya tidak mau membahas karena itu bukan kompetensi saya dan saya tidak belajar ilmu mereka. Walaupun ini sama-sama berbicara tentang masalah psikis, tapi karena itu bukan hal yang saya pelajari, saya tidak mau membahas itu. Saya tidak tahu tentang itu. Oke, begitu ya Ibu Noviana. Berarti sudah bisa ke Dokter Dino juga lah nih ya. Medis plus hipnoterapis. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Rini Lestari. Mimpi buruk, apakah terpengaruh dari pola tidur, Dok? Oke, silakan Dokter Dino. Mimpi buruk biasanya itu berada di gelombang theta. Gelombang theta biasanya itu ada beban yang belum selesai dan terbawa ke mimpi.
Ya, apalagi mimpinya itu berulang. Hari ini mimpi buruk, besok mimpi buruk, beberapa hari masih mimpi. Walaupun ceritanya beda-beda ya. Itu biasanya adalah bunga tidur yang itu biasanya adalah suatu refleksi yang muncul dari pikiran bawah sadar untuk menunjukkan ada sesuatu yang belum terselesaikan di dalam diri orang itu. Jadi kalau dia punya mimpi buruk dan itu berlangsung beberapa hari, nah itu memang sebaiknya dikonsultasikan ke hipnoterapi. Karena dia berarti punya beban yang tak tuntas yang perlu untuk diselesaikan. Banyak orang yang menganggap aku nggak punya masalah. Nah, yang harus saya tekankan lagi di sini adalah untuk memahami penyakit mental illness ini bukan sama seperti kasus misalnya luka robek gitu. Kalau luka robek, di situ robeknya kita akan gali di saat itu juga penyebab robeknya. Tapi kalau mental illness mungkin gejalanya sekarang, tapi bisa jadi penyebabnya sebulan yang lalu, penyebabnya 2 bulan yang lalu. Tapi biasanya kan orang banyak denial ini artinya dia tidak mau, udahlah nggak usah kupikirkan, tapi masih terekam di dalam memori bawah sadarnya. Nah, ibaratnya saya ambil begini ya, saya ambil tisu nih, tisu ini ringan kalau megangnya berapa lama, kalau megangnya semenit, 2 menit ringan, tapi kalau megangnya 2 bulan baru timbulkan kram, ya kan? Artinya apa? Beban itu baru muncul 2 bulan kemudian. Gitu. Jadi sama permasalahan mental illness, dia tidak selesaikan masalahnya, dia tidak maafkan, dia tidak acceptance, dia tidak sabar, tidak ikhlas gitu. Tapi dia cuman mengalihkan, kan kebanyakan orang jagonya mengalihkan, dibawanya. Ya mohon maaf, ibadah itu bagi saya adalah juga alih fokus. Ya, dia mengalihkan fokus sehingga dia tidak menyelesaikan masalahnya. Ya, rekreasi itu alih fokus, membaca itu alih fokus, hobi itu alih fokus. Ya, jadi dia mengalihkan fokus bukan menyelesaikan masalah. Kalau hipnoterapis adalah memang harus hadapi masalahnya, selesaikan masalahnya. Nah, gitu. Jadi makanya ketika dia sudah selesai, selesailah gejalanya. Tapi bukan dia alih fokus. Kalau alih fokus ya memang dia tidak merasakan masalah, tapi masalah itu masih terekam di memori bawah sadar dan biasanya itu yang direfleksikan ke mimpi. Gitu. Oke, seru ya dok ya. Oke, masih banyak juga pertanyaannya. Kita beralih dulu ke resen. Ini ada dari Pak Nofirman Jaya. Silakan Pak Nofirman Jaya, di-unmute dulu suaranya. Pak Nofirman Jaya. Selamat siang, Bapak. Kepada peserta, kita boleh mengisi polling ya selanjutnya. Sambil mengajukan pertanyaan, kita sambil mengisi polling. Bapak Nofirman. Oke, mungkin belum ada pertanyaan dari Bapak Nofirman. Kita lanjut saja lagi ke Q&A. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dani. Apakah hipnoterapi bisa menyembuhkan penyakit fisik? Bagaimana itu, Dok? Ya, hipnoterapi. Penyakit fisik yang selama disebabkan karena pikiran bisa. Tapi kalau murni, misalnya penyakit fisiknya jamuran gitu ya nggak bisa. Ya, jadi memang itu kan penyebabnya mikroorganisme jamur gitu. Tapi kalau misalnya jantung berdebar nih, tensi naik, itu bisa disebabkan karena pikiran. Gula naik bisa disebabkan karena pikiran, bisa juga disebabkan karena bukan pikiran. Ya itu bisa dikombinasi, obat juga, pola pikir juga. Ya, vertigo, saya sering menangani kasus orang yang psikosomatis atau juga pasien-pasien yang mengalami kasus misalnya vertigo, nyeri kepala, migrain. Tapi penyebabnya ada beban pikiran gitu. Saya bilang yang dihadapi. Jadi bisa saja ada orang yang gara-gara dia punya beban kehidupan, maka yang timbul vertigonya, yang timbul asam lambungnya, yang timbul jantung berdebarnya, tensinya gitu. Jadi selama memang penyebabnya beban bisa. Tapi kalau memang murni karena organik maka tidak bisa. Maka jadi ada kompetensi sendiri gitu, nggak semuanya harus dihipno dan selesai dengan hipno, nggak. Ada yang hipno hanya permainan di bawah sadar yang mempengaruhi reaksi tubuh. Ya, kalau bukan penyebabnya karena bawah sadar ya maka organik, maka yang nangani spesialis, dokter spesialis. Oke, berarti balik lagi ke beban ataupun pola pikir ya dok ya. Jadi hipnoterapi ini bisa lah mengendalikan pola pikir ataupun beban yang diderita. Tapi kalau penyakit fisik seperti yang dokter sampaikan tadi, itu harus berarti pengobatan, menggunakan obat. Mungkin seperti sakit kulit gitu ya dokter ya.
Tapi ada juga sakit kulit yang berhubungan sama pikiran, ada juga ya kan dokter? Bisa kayak tapi kombinasi, misalnya kayak psoriasis, Ya. gitu kan, psoriasis, urtikaria juga ada. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah Sukmawati. Selamat pagi dokter, bagaimana caranya membangkitkan kembali pikiran positif setelah mengalami kegagalan dalam hidup berulang kali, sehingga sudah disugesti orang lain masih tidak bisa bangkit? Oke, berarti ini bicara mengenai semangat nih dokter. Silakan Ya. dokter Dino. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Sehingga sudah disugesti orang lain masih tidak bisa bangkit. Tadi saya jelaskan, sugestinya kemana? Pikiran sadarkah? Pikiran bawah sadarkah? Kan gitu. Kalau ke pikiran sadar, pengaruhnya cuma 12%. Selama dia suruh bangkit, semangat, tapi bawah sadarnya mengatakan, enggak, kamu tuh orang yang gagal, kamu tuh enggak berhasil, kamu tuh enggak ada apa-apanya. Maka dia tetap akan merasa down. Kemudian bagaimana supaya bangkit dan mengalami pikiran positif dalam mengalami kegagalan. Jadi gini, Einstein pernah mengatakan bahwa hanya orang gila yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda tapi tetap melakukan cara yang sama. Jadi yang pasti jangan lakukan cara yang sama. Kita harus berubah. Nah, bagaimana supaya kita punya pemikiran positif? Maka kita harus tahu, jika di depan kita ini ada dua susu yang pertama itu adalah susu yang berenergi, yang bernutrisi, yang satu lagi susu yang basi, mana yang kita minum? Ya, pasti yang bernutrisi. Sama, pikiran positif di depan, pikiran negatif di depan, mana yang kita ambil? Ya, artinya kalau kita sudah tahu mana yang keuntungan, mana yang kerugian, kita pasti akan mengambil yang mana keuntungan. Nah, orang yang berulang kali gagal, itu jawabannya pasti melakukan cara yang sama. Ya, dia harus bisa, jadi kegagalan itu tidak sama sekali mempengaruhi apapun kalau dia tidak bangkit dan tidak merubah apa yang dialaminya. Saya biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, saya akan buatkan metafora atau contoh orang lain yang punya pengalaman yang lebih buruk. Contohnya misalnya saya memberikan kisah Oprah Winfrey misalnya. Dia umur 9 tahun diperkosa oleh sepupunya, umur 14 tahun, kemudian dia hamil melahirkan anaknya. Hasil pemerkosaan sepupunya. Kemudian 2 minggu setelah melahirkan, anaknya meninggal. Tapi sekarang siapa yang nggak kenal Oprah Winfrey? Pembicara kulit hitam yang host terkenal Winfrey Oprah Show yang di Amerika, ya dia cuma bercerita ini. Saya tidak lagi harus melihat masa lalu. Saya harus melihat masa depan. Hidup ini adalah suatu anugerah. Hidup ini adalah suatu karunia. Saya pernah gagal dan saya tidak akan biarkan diri saya berada di dalam kegagalan. Saya harus melihat masa depan. Saya tahu masih banyak yang bisa saya dapatkan, yang masih banyak yang bisa saya cari di masa depan, dan saya harus bisa menuju ke sana. Ya, jadi memang dia harus melihat masa depan, tidak lagi melihat masa lalu. Seperti mobil, kan kaca spion lebih kecil daripada kaca depan. Oke. Oke. Terima kasih Dr. Dino. Kepada peserta dipersilakan mengisi pollingnya Ibu Resti Asiros. Assalamualaikum Dr. Dino. Terima kasih sharingnya. Saya Resti 650097 dari Tirek 1. Saya di usia 55 tahun. Sudah mulai susah tidur. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Silakan Resti. Dr. Ya, Dino. makanya tadi insomnia itu harus dilihat dari penyebab. Jadi penyebabnya apa dulu? Kan tadi sudah saya jelaskan, ada penyebabnya karena stres, penyebabnya kebiasaan, penyebabnya penyakit medis, ya, penyebabnya karena konsumsi. Jadi tergantung penyebab. Ya, kalau stres ya makanya saya sudah jawab di pertanyaan sebelumnya, upgrade kemampuan. Nah, kenapa penyebabnya stres? Apakah Ibu ada mengkait-kaitkan dengan COVID kah atau mungkin dan yang lain-lain? Itu bisa menjadi salah satu sumber kenapa sulit tidur. Ya, jadi itulah yang harus dikuasai untuk bagaimana menyikapi kalau kita sudah mengalami susah tidur. Mungkin kalau ada waktu, host bisa sharing, kasih kesempatan ke Pak Firdaus yang sudah pernah saya tangani. Jadi nggak saya cerita, ini hanya cerita saja, tapi ada saksi orang yang telah bangkit dan mungkin bisa bercerita. Ya, tapi tergantung ya, ini tergantung host kalau memang bersedia. Boleh dokter. Iya. Jadi memang permasalahan tidur ini hampir di kita ini banyak sekali ya dokter Dino ya. Ya. Hampir memang permasalahan tidur karena stres gitu. Mungkin saya juga terkadang ada juga nih susah tidurnya. Oke. Mungkin tadi yang ingin
memberikan testimoni dari siapa, Dokter Dino? Boleh nanti Pak Firdaus Rija. Pak Firdaus Rija. Pak Boleh Firdaus silakan Rija. Pak Firdaus Rija. Wah, udah keluar dia. Oh, ada ini Pak Firdaus Rija. Sudah. Selamat siang Bapak Firdaus. Oh, ada nih, talking permit. Iya. Selamat siang Pak Firdaus. Selamat siang. Ya boleh Pak. Katanya nih Bapak pernah bertemu nih dengan Dokter Dino nih. Pernah di hipnoterapi ya Pak ya? Ya, ini kamera nggak apa-apa, nggak aktif ya? Ya nggak apa-apa Pak. Ya, Boleh ya. Pak, silakan. Nggak, kalaupun diaktifin tadi saya minta diblurkan gitu. Oke Pak, lanjut silakan. Ini testimoninya orang Telkom juga. Iya benar. Makasih Dokter Dino, selamat ketemu kembali di Acara, online gitu ya, acara online. Sharing ya. is caring Telkom Group Pak. Baik, saya juga dari tadi ngikutin acara pemaparan Dokter Dino nih. Jangankan acara ini, acara YouTube-nya Dokter Dino saya makan semua gitu loh. Kenapa? Karena beliau cukup berarti bagi saya gitu loh. Oh iya, saya kenalin dulu nih, saya Firdaus, saya bekerja di Witel Rikep Batam. Saya dulu tahun 2000 dari 2004 gitu lah. Jadi saya divonis penyakit vertigo gitu ya. Vertigo, mungkin dokter di Medan, Dokter Vira mungkin tahu dengan saya gitu lah. Bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Jadi konsumsi namanya obat penenang itu Jipras lebih kurang 12 tahun gitu ya. Kesana kemari. Jadi puncaknya itu 2011 saya pernah insomnia, nggak bisa tidur 6 hari gitu. Akhirnya dirawat di Rumah Sakit Columbia waktu itu ya. Glen Eagles ya. Di Medan. Nah, keluar dari situ saya diakupuntur untuk mensolusikan itu, nggak dapat juga nih, semangat juga hilang, terus divonis depresi akut gitu ya. Jadi ya otomatis kerja di kantor juga menjadi tidak produktif, dan saya juga ya bermasalahnya menjadi di luar kantor, di lingkungan, di keluarga dengan anak istri, akhirnya menyerempet gitu ya. Jadi secara kebetulan saya ketemu dengan Dr. Dino ini, ada ikut pelatihan gitu ya 2011 itu. Saya ikut paketnya gitu kan. Paketnya waktu itu ringkasnya itu saya ikutin sampai paket NLP-nya juga saya ikutin gitu kan. Seminar-seminarnya saya ikutin. Saya akhirnya bisa tersolusikan lah gitu loh kan. Jadi memang benar masalah ini bukan di medicine gitu. Masalah yang saya alami, insomnia gitu, susah tidur, depresi, semuanya ada di diri kita gitu loh. Jadi dia berbicara di dalam pikiran bawah sadar, diberesin dulu nih gitu loh. Jadi terakhir ketemu waktu di Batam tahun yang lalu November, Dokter Dino nanya lagi, Pak Fir masih muncul katanya. Alhamdulillah tidak dok. Kebetulan saya ngikutin jejaknya Dokter Dino gitu kan, mempelajari hipnoterapi sampai ke level yang Pak Dino ikutin gitu. Tapi secara kualitas Dr. Dino jauh sekali gitu kan. Saya bisa bermanfaat bagi orang lain juga jadinya di posisi di Batam gitu ya. Bagi rekan-rekan yang ingin tukar pikiran, boleh japri saya akan memberikan penjabaran gimana sih bisa mensolusikan susah tidur, bermasalah dengan rekan, bermasalah dengan keluarga dan lain-lain gitu kan. Waktu di Batam saya juga diberikan Pak Dr. Dino untuk bersaksi di depan para dokter malah gitu kan, di mana saya bisa keluar dari solusi ini gitu kan. 12 tahun harus memakan namanya Jipras 1 mili sampai 1/4 mili gitu kan. Jadi ketergantungannya luar biasa gitu. Jadi saya kayak orang sakau gitu ya. Alhamdulillah setelah belajar dari Dr. Dino ya seperti ini sekarang tuh, saya punya semangat meskipun di negeri orang gitu. Saya kampung saya kan di Medan nih. Gitu. Intinya
kita bisa keluar dengan masalah ini. Saat ini saya juga lagi memegang juga nih buku referensi Dr. Dino juga, The Miracle Mind Body Medicine karangan Dr. Adi W. Gunawan. Di situ bacalah itu, belilah di Gramedia, baca di situ bahwa penyakit fisik itu bisa tersolusikan jika kita membereskan masalah di dalam, masalah pikiran, masalah emosi kita beresin. Ada buku Dr. Dino yang terakhir tuh, Manajemen Emosi, juga referensi saya juga untuk dibaca gitu loh. Bukan mau promo nih, tapi bukunya bagus. Dan itu adalah kumpulan dari yang pernah saya pelajarin dengan Dr. Dino gitu loh. Demikian sekilas testimoni dari saya. Demikian Dr. Dino, jika ada kurang, kasih, mohon Pak maaf. Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus Riza ya atas testimoninya yang sudah berkenalan dekat sepertinya dengan Dr. Dino. Dr. Dino, kita ini ke pertanyaan selanjutnya karena waktunya juga sudah mulai sedikit. Mungkin pertanyaannya kita acak saja ya Dok ya, karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin nanti kita ada episode berikutnya ya Dr. Dino ya. Boleh. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Arif Suryono. Ini pertanyaannya saya acak saja. Saya umur 6 tahun, saya pun pasti pernah merasakan susah untuk tidur. Saya punya pengalaman Dok ketika saya sulit tidur, maka saya tidak memikirkan tidur. Tapi sebagai muslim, saya justru melakukan zikir. Yang saya pikirkan justru zikirnya. Akhirnya zikir itu yang membuat saya bisa tidur. Apakah ini termasuk hipnoterapi? Mudah-mudahan ada manfaatnya Dok sebagai sharing. Terima kasih. Silakan Dr. Dino untuk komentarnya. Baik. Selama zikir itu digunakan sebagai solusi atas problem, itu menjadi terapi. Karena dia masuknya ke bawah sadar. Kita memasukkan kondisi hening dan kita seolah-olah berdiskusi atau berkonsultasi berhadapan dengan Sang Pencipta. Kemudian kita mencari kedamaian, kedekatan dengan Maha Kuasa. Nah, memang selama itu menjadi solusi atas problem yang membuat sulit tidur, itu menjadi hipnoterapi. Tapi banyak juga orang yang mengalih itu hanya dijadikan sebagai alih fokus. Ya, alih fokus, tapi masalahnya tetap, kalau dipikirkan ke masalahnya lagi, nggak bisa tidur lagi dia. Nah, berarti itu bukan hipnoterapi, itu berarti alih fokus. Jadi tergantung dari outcome yang dilakukan itu. Jadi kalau misalnya Bapak hari ini nggak bisa tidur, Bapak zikir, kemudian besok-besok Bapak nggak lagi ngalamin insomnia, berarti itu bagian dari hipnoterapi. Karena sugesti yang Bapak tanamkan, kedekatan, maka Allah selalu ada buat kita. Kemudian Bapak bisa selesai, besok-besok bisa tidur lagi dengan nyaman, berarti itu bagian dari solusi. Tapi kalau hanya sekarang nggak tidur, zikir, tidur, besok gitu lagi, berarti sebetulnya ada problem yang belum terselesaikan. Dan zikir menurut saya saat itu hanya sebagai alih fokus. Jadi ketika kita bisa alih fokus dan kita mendapatkan ketenangan dari fokus baru, ya bebannya tidak terfokuskan sehingga kita bisa tidur untuk sementara. Tapi ibaratnya api asap tadi, apinya belum terselesaikan. Ini itu jawaban. Oke, terima kasih Dok. Ini pertanyaan selanjutnya, mungkin 2 pertanyaan lagi saja. Mau tanya Dok dari Bapak Heri, apakah sugesti dapat menggantikan fungsi obat dalam menyembuhkan suatu penyakit? Padahal kan obat diciptakan manusia untuk menyembuhkan suatu penyakit. Di mana obat dibuat dengan akal manusia? Terima kasih. Baik. Ya, jadi begini Pak, sugesti apakah bisa menggantikan fungsi obat? Ya jelas bisa. Karena sugesti itu kan saran ya, kata-kata yang diciptakan dalam pikiran untuk mengarahkan kemana. Ya, jadi begini sajalah, saya ambil contoh. Ada kalimat yang mengatakan menyuruh orang sholat itu haram. Ya, jadi selama dianggap bahwa orang sholat disuruh itu kan harusnya berpahala, pasti marah dengan pernyataan itu. Tapi kalau dianggap bahwa ya iyalah orang lagi sholat kok disuruh-suruh, ya kan? Jadi tergantung bagaimana kita meletakkan pikiran pada kejadian. Jadi kalau sugesti yang kita letakkan pada pemikiran kita adalah negatif, maka akan menjadi penyakit. Tapi kalau positif itu menjadi obat. Kalau Bapak ingat kasus dulu ponari yang dicelupkan batu, ya, kemudian dianggap itu sebagai obat. Itu yang menyembuhkan bukan batunya, tapi sugesti yang ditanamkan kalau orang minum minum air dari celupan batunya ponari akan sembuh, walaupun airnya yang diambil dari air, mohon maaf, air paret gitu.
Yang lucunya kan penari sendiri kena tipes, dia sendiri nggak bisa ngobati dari batunya gitu. Dirawat juga dia di rumah sakit. Jadi yang percaya, yang yakin itu yang menjadi obat. Yang nggak percaya, yang nggak jadi obat. Jadi sugesti itu bisa menjadi obat untuk kalau itu namanya dalam pengobatan namanya efek placebo. Nah, jadi kalau pikiran menjadikan penyakit itu namanya efek nocebo. Jadi selama kita meyakini sesuatu dan mengakibatkan diri kita menjadi sehat karena itu menjadi suatu obat, itu efek placebo. Dan itu memang jadi obat dari sugesti. Oke, berarti sugesti ini berperan penting sekali ya dok ya. Kita pun sebagai dokter kan bisa juga memberikan sugesti kepada pasien supaya obat apa sih yang sebenarnya perlu, obat apa sih sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi kan kita sebagai dokter ini perlu juga yang mensugesti pasien-pasien kita gitu ya dokter ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir saja dokter, mungkin kita hanya ada 5 menit lagi. Dari Pak Karmani Faturozi. Pagi dokter, apakah depresi atau gangguan jiwa itu bisa dikategorikan karena keturunan dari keluarga? Mohon pencerahannya. Oke, silakan dokter Dino. Beberapa literatur menganggap bahwa genetik mempengaruhi terhadap penyakit turunan. Tapi ada juga literatur bahwa lingkunganlah yang paling dominan yang mempengaruhi reaksi yang mempengaruhi penyakit yang bawaan tadi. Jadi kalau orang tuanya turunan tadi, kalau orang tuanya misalnya ada gangguan bipolar, anaknya bipolar. Kalau orang tuanya ada skizo, anaknya juga skizo. Tapi menurut pengalaman saya dan pengetahuan saya, yang paling dominan itu adalah pola asuh. Pola asuh. Jadi ketika orang tuanya misalnya emosional, anaknya itu dari kecil ditunjukkan cara emosional, ya ketika punya masalah, kemudian dia menyalahkan, efeknya adalah kemarahan, anak akan menduplikasi apa yang dilakukan orang tua. Jadi kalau efeknya orang tua mengalami gangguan jiwa, maka anaknya juga sama, karena proses dia menyikapi masalah sama. Gitu. Begitu juga kalau misalnya orang tuanya sikit-sikit cemas, sikit-sikit dia negatif thinking, sikit-sikit berpikir negatif, maka anaknya dari kecil memang melihat cara menyikapi masalah yang diajarkan orang tuanya adalah dengan cara seperti itu. Jadi kalau orang tuanya menjadi kecemasan berlebihan, maka anaknya pun nanti ketika besar, ketika punya masalah, dia akan memberikan respon sama seperti yang dilakukan orang tuanya, dan efeknya juga sama. Orang tuanya mengalami kecemasan berlebihan, mengalami gangguan jiwa, anaknya juga mengalami itu. Nah, itu jadi peran dari pola asuh itu jauh lebih besar. Walaupun faktor genetik juga mempengaruhi, tapi menurut saya jadi bukan kalau orang tuanya skizo, anaknya pasti skizo, enggak. Jadi kalau orang tuanya skizo, anaknya mampu mengendalikan pola pikirnya, maka skizo ini gangguan jiwa berat ya. Yang nggak nyambung antara realita dengan kenyataan. Jadi sampah itu bisa dianggapnya makanan, ya kalau dia ngomong-ngomong sendiri ya itu udah skizofrenia. Tapi kalau orang yang anaknya menguasai kecerdasan emosional, mampu menyikapi setiap masalah dengan hal yang positif, maka dia tidak akan sama seperti yang dialami orang tuanya. Itu mungkin dokter. Oke, terima kasih dokter Dino, karena waktu kita sangat terbatas. Pertanyaan-pertanyaan lain kami mohon maaf, tidak bisa kami jawab secara langsung. Tapi nanti kita akan meminta Dr. Dino untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, dan nanti akan kita share. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Jadi saya di sini sebagai moderator menyimpulkan sedikit mengenai pembahasan kita hari ini, bahwasannya memang hampir di setiap kita ini mengalami sulit atau susah tidur atau yang dikatakan insomnia. Ya berawal memang karena adanya suatu faktor, bisa faktor lingkungan, faktor dari diri sendiri ataupun yang menyebabkan stres sehingga kita kesulitan untuk tidur. Dr. Dino silakan untuk penutupannya, kesimpulannya silakan Dr. Dino. Ya, closing statement dari saya adalah ya kecerdasan emosional adalah referensi kita dalam menyikapi masalah. Jadi upgrade lah ilmu itu. Jadi kita harus belajar tentang ilmu-ilmu kehidupan karena kebanyakan orang mengalami gangguan apakah tidurnya, psikosomatisnya, efek itu disebabkan paling banyak karena ketidakmampuan dalam merespon. Ya, jadi intinya upgrade kemampuan. Seperti yang saya katakan terakhir tadi ya, bukan bajumu yang sempit tapi badanmu yang besar. Bukan masalahmu yang besar tapi ilmumu yang sempit. Terima kasih Dr. Hilda.
Ya, terima kasih Dokter Dino. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Saya, Dr. Hilda Sastra, dan Dr. Dino mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Dr. Dino sebagai pemateri dan Dr. Hilda sebagai moderator kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada peserta yang masih meluangkan waktunya hingga webinar ini berakhir. Untuk info terkait Q&A yang mungkin tadi belum kejawab sepenuhnya, nanti bisa dilihat di Instagramnya Yakas Telkom. Kita sudah ada highlight khusus dari hasil tanya jawab webinar selama pelaksanaan webinar dari awal hingga akhir seperti itu. Dan sebelum menutup, diingatkan kembali jika pollingnya belum, mohon untuk dilengkapi, karena sebagai bahan feedback juga bagi kita ke depannya dari pelaksanaan webinar kali ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di webinar Kamis nanti dengan tema yang menarik juga tentunya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.